Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan usia yang panjang sehingga kita bisa membersamai Ramadan dan diberi kesempatan untuk memuliakan Ramadan. Sehingga mudah-mudahan momentum ini dapat kita manfaatkan untuk meraih derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjadi pribadi yang bertakwa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan kedatangan bulan suci Ramadan, kita menyaksikan adanya pertumbuhan dan geliat bisnis di tengah-tengah masyarakat, seperti bisnis kuliner, bisnis fashion, bisnis furniture, bisnis transportasi, dan bahkan sampai kepada bisnis parcel. Hanya saja yang menarik untuk kita perhatikan dalam tumbuhnya geliat bisnis di bulan Ramadan ini adalah apakah aktivitas bisnis yang dijalankan ini sudah bersesuaian dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada faktanya dapat kita lihat ada beberapa pelaku bisnis yang tidak mampu menyeimbangkan antara ibadah dengan muamalah atau antara muamalah dengan ibadah. Ada yang menguasai ibadah, menguasai fikih ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, bahkan berkali-kali umroh, haji, dan segala macam. Tetapi dalam aspek muamalah, mereka justru meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh syariat, seperti mereka menabrak riba, di dalamnya ada aktivitas judi dan segala macam. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi pembelajaran sangat berharga, terlebih di dalam bulan Ramadan ini. Atau di lain sisi kita juga biasa melihat ada orang yang menjalankan aktivitas muamalah atau bisnisnya sudah diupayakan untuk menyesuaikan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memahami aspek-aspek yang bertentangan dengan syariah, meninggalkan perkara ribawi, meninggalkan perkara judi, meninggalkan penipuan dan segala macam. Tetapi pada faktanya justru kewajiban yang lain sebagai bentuk ibadah kepada Allah ditinggalkan, seperti zakat atau mungkin infak dan sedekah. Ya, terkadang banyak di antara kaum muslimin dan muslimat, termasuk pelaku bisnis, yang tidak begitu memperhatikan persoalan zakat, padahal antara zakat dengan ibadah, sementara zakat dan ibadah-ibadah yang lain merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini, puasa didampingi dan ditemani oleh satu ibadah tambahan yang disebut dengan zakat fitrah. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik, Ramadan terindah di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membangun satu spirit dan semangat untuk menyeimbangkan antara ibadah dan muamalah, menyelaraskan seluruh aktivitas kita bersesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini mesti menjadi hal yang perlu kita perhatikan? Karena bulan Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan Allah hadirkan bagi kita untuk melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Bahwa dengan puasa yang kita jalankan sebetulnya merupakan latihan yang Allah berikan agar kita bisa meningkatkan level keimanan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa yang Allah hadirkan melatih kita, jangankan meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang halal saja Allah minta kita tinggalkan. Makanan halal, minuman halal, istri kita halal, tapi minta ditinggalkan untuk tidak disentuh dan digauli sampai kemudian terbenamnya matahari. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mampu menjalankan ini, sudah muncul satu habit, kebiasaan baru di dalam diri kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu kita tinggalkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan di dalam aktivitas bisnis yang kita jalankan pun nanti akan berdampak seperti itu.
sehingga tidak ada lagi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah yang kemudian dicampurkan dalam aktivitas bisnis. Telah terbangun keseimbangan antara ibadah dengan muamalah. Karena latihan Ramadan ini telah membentuk ketakwaan di dalam diri kita. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu kita tinggalkan. Sehingga di dalam aktivitas bisnis, termasuk di luar Ramadan nantinya, kita telah memiliki prinsip bahwa ketika Allah mengatakan halal, halal pun kita bilang. Allah mengatakan haram, haram pun kita bilang. Sisa kemauan untuk kemudian mendedikasikan diri kita menjadi pribadi yang takwa. Karena pada kenyataannya kemampuan itu ada di dalam diri kita. Tinggal kita aplikasikan di dalam kehidupan, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sehingga mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, Ramadan terindah di dalam kehidupan kita, agar kita bisa bermetamorfosis, bertransformasi dari orang-orang yang sekadar beriman, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, menuju pada level ketakwaan, yakni fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan takwalah insyaallah kita bisa meraih surganya Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa akan diantar oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Nah, ketakwaan ini mesti dimanapun dan kapanpun, termasuk di dalam aktivitas bisnis yang kita jalankan. Sehingga sekali lagi, mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul dapat menjadi momentum bagi kita untuk berubah, untuk merubah diri dari orang-orang yang mungkin selama ini meninggalkan syariat Allah menuju pada ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita jemput ketakwaan ini, kita genggam ketakwaan ini sampai kemudian Ramadan berikutnya datang, bahkan sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.